warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rahmi Ramadhani Oktarina, mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Jadi di video ini saya bakal membuat video tentang fisika beta. Sebelumnya, apa sih itu fisika beta? Jadi, fisika beta merupakan singkatan dari fisika begitu dekat dan nyata. Fisika beta ini juga dipopulerkan oleh salah satu dosen saya, yaitu Bapak Afif Fatur Rahman, SPD, MSI, PhD. Dan di sini saya bakal mengambil salah satu contoh makanan khas dari Ogan Ilir, yaitu pindang pegagan. Oke, bagaimana prosesnya? Langsung saja ke videonya. Jadi, blender juga melibatkan beberapa konsep fisika yang terkait dengan mekanika dan energi. Konsep yang pertama ada energi kinetik. Ketika motor blender dihidupkan, energi listrik yang diterima oleh motor diubah menjadi energi mekanik. Motor ini menggerakkan bilah penggiling atau blade yang berputar sangat cepat. Energi kinetik yang dihasilkan oleh perputaran bilah ini digunakan untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan makanan. Yang kedua ada gaya gesek. Ketika bilah berputar dan bersentuhan dengan bahan makanan, terjadi gaya gesek antara bilah dan bahan tersebut. Gaya gesek ini menghasilkan panas dan membantu memecah partikel-partikel bahan makanan, seperti sayur-sayuran, sehingga menjadi halus atau tercampur dengan baik. Yang ketiga, terdapat konsep hukum Newton tentang gerakan. Saat bilah blender berputar, ada gaya yang diterapkan pada bahan makanan yang ada di dalam wadah. Hukum Newton tentang gerakan, terutama hukum pertama dan kedua, berlaku di sini. Misalnya, bahan makanan yang lebih padat akan mengalami percepatan lebih kecil, berbeda dengan bahan yang lebih lunak, dan tergantung pada massa dan gaya yang diterapkan. Yang selanjutnya, terdapat gaya sentripetal dan sentrifugal. Ketika benda berputar, muncul gaya yang mengarah ke pusat atau yang sering disebut sentripetal, dan gaya keluar atau yang disebut dengan sentrifugal. Cairan dan bahan makanan dalam blender ikut berputar mengikuti gerakan pisau, menciptakan pusaran yang membantu mengaduk dan menghancurkan bahan secara merata. Yang terakhir, terdapat torsi atau momen gaya. Torsi merupakan gaya yang menyebabkan benda berputar. Pada motor listrik memberikan torsi pada poros pisau, yang membuat pisau blender berputar dengan sangat cepat. Tahukah kalian kalau pada panci presto ini juga terdapat beberapa konsep fisika yang sangat berperan penting dalam cara kerjanya? Mau tahu? Ayo kita beri penjelasan. Yang pertama ada konsep tekanan dan titik didih. Semakin tinggi tekanan, juga semakin tinggi titik didih air. Jadi, dalam panci presto ini, tekanan udara di dalam panci meningkat karena uap air yang terperangkap. Akibatnya, air bisa mendidih pada suhu lebih dari 100 derajat Celcius atau bahkan mencapai 120 derajat Celcius ataupun lebih. Manfaat penggunaan panci presto di sini ialah
Makanan akan menjadi lebih cepat matang karena suhu lebih tinggi mempercepat reaksi kimia dalam proses memasak. Selanjutnya, terdapat konsep hukum gas ideal. Saat suhu naik, tekanan uap di dalam panci presto juga akan naik dengan volume tetap dan sesuai dengan hukum gas ideal. Yang selanjutnya terdapat konsep energi panas dan transfer kalor. Energi panas dari kompor dipindahkan ke air dan makanan di dalam panci. Dengan tekanan tinggi dan suhu lebih tinggi, energi yang diserap oleh makanan lebih banyak dan lebih cepat sehingga mempercepat proses pelunakan dan pematangan dalam proses pemasakan dalam panci presto. Selanjutnya terdapat konsep gaya dan tekanan uap. Katup pengaman pada panci presto bekerja berdasarkan tekanan uap. Saat tekanan terlalu tinggi, katup otomatis membuka untuk mengeluarkan uap demi menjaga keamanan. Setelah panci presto dibuka, ada beberapa konsep fisika yang masih berlaku atau terjadi sebagai efek dari proses memasak sebelumnya. Yang pertama, terjadi penurunan tekanan secara tiba-tiba. Tekanan dan titik didih saling berkaitan. Ketika panci presto dibuka atau katup dilepas, tekanan dalam panci langsung turun ke tekanan atmosfer 1 atm. Karena tekanan turun, titik didih air juga ikut turun kembali ke 100 derajat Celcius. Kalau masih ada cairan di dalam panci yang bersuhu di atas 100 derajat Celcius, maka air itu yang akan langsung mendidih hebat atau bahkan mendadak menguap saat tekanan turun. Yang kedua, terjadi perubahan fasa uap menjadi air, atau biasanya kita sebut kondensasi. Uap air panas yang ada di dalam panci bisa berubah menjadi embun atau air saat keluar dan mengenai udara luar yang lebih dingin. Ini adalah perubahan dari gas ke cair karena suhu lingkungan lebih rendah daripada suhu uap air. Yang ketiga, terjadi pelepasan energi panas ke lingkungan atau yang biasa disebut dengan transfer kalor atau perpindahan panas. Begitu dibuka, panci presto dan isi di dalamnya mulai melepaskan energi panas ke udara sekitar. Hal ini terjadi karena suhu dalam panci lebih tinggi daripada suhu udara luar atau energi berpindah dari panas ke dingin. Yang terakhir, terdapat hukum termodinamika 1, yaitu energi tidak hilang, hanya berubah bentuk. Maksudnya, di sini energi panas yang tersisa setelah panci dibuka akan terus menyebar atau dilepaskan ke lingkungan. Biasanya dalam bentuk uap, panas dari logam panci, ataupun udara panas di sekitar panci.